Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Nama saya Sri Murniati SPD MIL. Saya mengajar biologi di SMA Negeri 15 Garut. Untuk pertemuan yang sekarang adalah tentang lapor IKI video pemecahan masalah yang dihadapi selama kegiatan KBM di sekolah. Dalam hal ini, masalah yang muncul yang akan saya bahas adalah tentang kesulitan siswa dalam memahami penggunaan kode genetik. Untuk menyelesaikan suatu masalah, kita harus tahu dulu deskripsi permasalahan yang dihadapi. Pertama, tentang materi, di mana kode genetik adalah satu set instruksi untuk mentransfer data genetik yang tersimpan dalam bentuk DNA atau RNA menjadi protein. Kodon atau kode genetik itu berupa deret nukleotida atau basa nitrogen pada RNA-M atau RNA-D, terdiri atas kombinasi 3 nukleotida berurutan yang menyandi suatu asam amino tertentu, sehingga sering disebut sebagai kodon triplet. Asam amino yang disandikan misalnya metionin oleh urutan nukleotida ATG dalam DNA, kalau dalam RNA adalah AUG. Banyak asam amino yang disandikan oleh lebih dari satu jenis kodon. Itu dikenal dengan istilah redundansi. Misalnya, asam amino fenilalanin, kode genetiknya itu bisa UUU, bisa UUS. Berarti kan lebih dari satu. Kodon berada pada molekul RNA-D atau RNA-M, di mana penerjemahan RNA-D atau RNA-M menjadi protein dilakukan pada ruas penyandi yang diapit oleh kodon awal, yaitu AUG, dan kodon akhir bisa UAA, UAG, dan UGA. Nah, ruas ini disebut gen. Untuk memahami materi sintesis protein itu sendiri, pemahaman tentang kode genetik itu sangat penting. Karena kode genetik merupakan sandi yang digunakan untuk menerjemahkan suatu protein yang akan dibentuk. Kita lihat akar permasalahan yang muncul adalah di mana peserta didik adalah kesulitan dalam memahami dan menerapkan kode-kode genetik dalam materi sintesis protein karena jumlah kodenya yang banyak. Kurang lebih ada 64 kode triplet, sehingga sulit untuk dihafalkan. Kemudian, dengan masalah yang muncul tersebut, saya mencoba untuk mencari alternatif atau solusinya. Di mana solusi yang pertama adalah dengan cara peserta didik diharuskan membuat salinan kode genetik, baik dengan cara di-print langsung, bisa diambil dari Google ya, atau ditulis tangan. Kemudian alternatif yang kedua, setiap kelompok di kelas ditugaskan membuat alat peraga kode genetik yang menarik dan mudah dibaca oleh peserta didik. Jadi satu kelas nanti misalnya dibagi menjadi 5 kelompok, satu kelompok terdiri dari 5 atau 7 orang. Ini contoh alat peraga yang sudah dibuat oleh kelompok peserta didik yang ada di kelas. Di sini alat peraga tersebut nanti bisa ditempelkan di dinding kelas, bisa di depan, di samping, ataupun di belakang, sehingga pada saat materi sintesis protein, peserta didik akan mudah untuk melihat kembali kode-kode genetik yang sudah mereka buat sesuai dengan soal atau materi yang sudah disampaikan. Hasil pemecahan masalahnya dengan solusi yang sudah saya sampaikan tadi, ternyata peserta didik menuliskan langsung dan membuat alat peraga yang mudah digunakan dan dimengerti, maka peserta didik dapat memahami apa itu kode genetik dan memudahkan menerapkan dalam materi sintesis protein. Mereka paham bahwa protein tersusun dari beberapa asam amino dengan kode triplet atau kata sandi dari kode genetik yang tersusun dari 4 basa nitrogen yang ada dalam DNA atau RNA, yaitu
Kode A, basa nitrogen adenin, G itu guanin, T itu timin, dan S atau C adalah sitosin. Penyelesaian masalah tentang kesulitan dalam menggunakan tabel kode genetik itu bisa kita lihat rujukannya saya ambil dari beberapa buku paket biologi kelas 12, diantaranya adalah penerbit Erlangga dan penerbit Grafindo. Dengan rujukan dan permasalahan yang dihadapi peserta didik, kemudian dicari solusinya, alhamdulillah peserta didik sekarang sudah dapat menggunakan kode genetik dengan tepat pada saat materi sintesis protein. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.